Alhamdulillahilladzi yunirul quluba bima'rifati. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala, lahu fi kulli syai'in ayatun ala wahdaniyatihi wa azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya, dengan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Dengan landasan keyakinan setiap detik kehidupan yang kita lalui di atas permukaan dunia, baik maupun keburukan, kelak akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, sihataka qabla saqamik, faragaka qabla syughlik, syababaka qabla haramik, ginaka qabla faqrik, hayataka qabla mautik." Iktanim khamsan qabla khamsin, siapkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sihataka qabla saqamik, faragaka qabla syughlik. Sehatmu sebelum tiba masa sakitmu sudah menjadi tabiat setiap manusia. Ketika ia sehat, maka ia menganggap kehidupan ini seakan selamanya. Ketika ia kuasa, kaya, maka ia menganggap kekayaan adalah milik pribadinya. Nikmatani maghbunun katsirun fihima, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia lupa terhadapnya. Yang pertama nikmat kesehatan, yang kedua nikmat ketika dalam keadaan senggang. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sihataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, saat ini ada di antara saudara kita yang pada detik ini ia terbaring di rumah sakit. Hari ini sayup-sayup suara azan dari pintu rumah sakit masuk ke telinganya. Dia mendengar, dia melihat orang-orang berjalan menuju rumah Allah. Namun saat itu ia hanyalah diri yang terbujur kaku. Rohnya masih ada di dalam jasad. Anaknya tidak bisa berada di sampingnya karena security tidak mengizinkan keluarganya berada di ruang ICU. Dia duduk di dalam. Suara terdengar, azan bersahutan. Hayya 'alas shalah, mari salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kepada kemenangan. Dia hanya bisa meneteskan air mata. Kenapa? Dahulu ketika sehat tak sempat menempelkan kening ke lantai sujud di hadapan Allah. Dahulu ketika ia sehat tak sempat melangkahkan kaki ke rumah Allah. Maka tak ada duka di atas duka. Air mata yang meleleh sedikit pun tak dapat mengembalikan masa yang telah berlalu. Lan tarjiyal ayyamul lati madat, sekali-kali waktu yang telah berlalu tak akan pernah kembali. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andaikan air mata darah meleleh, maka yang mati tak akan pernah hidup kembali. Penyesalan selalu datang di akhir perbuatan. Belum pernah penyesalan terjadi sebelum perbuatan berlalu. Selalu penyesalan di akhir. Di saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Apa kata mereka ketika melihat azab Allah di dalam Al-Quran di 21 surat As-Sajdah halaman 416 pada ayat ke-12. Rabbana, ya Tuhan kami, absorna, kami sudah melihat, wa sami'na, kami sudah mendengar dekikan, teriakan orang yang disiksa di dalam neraka.
farji'na, maka kembalikan lagi kami hidup di dunia, na'mal salihah, untuk melakukan amal kebaikan, inna muqinun, karena pada detik ini kami adalah orang yang seyakin-yakinnya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tetapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna, karena dunia tak mungkin utuh semula, karena sudah menjadi sunnatullah yang lampau tak akan pernah kembali. Idza samaa'u fatarat, ketika langit ini terbelah, wa izal kawakibu tafarat, ketika planet-planet ini bertabrakan, berjatuhan, wa izal biharu fujjirat, ketika lautan diledakkan, diletupkan, disunamikan, wa idzal qubur bu'sirat, semua yang telah meninggal dibangkitkan, kalimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka disitulah seluruh manusia berkata, apa yang dahulu pernah aku kerjakan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, maka semua amalan pada waktu itu didatangkan, ditunjukkan, dibawa di hadapan kita. Ini amalmu, ini wakafmu, ini sholawatmu, ini sholatmu, ini puasamu, semua akan dibawa di hadapan kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, maka tersenyum bibir, maka berlinang air mata gembira ketika kita mendapatkan kebahagiaan amal semasa kita hidup di atas permukaan dunia. Namun kehidupan tak akan sampai di situ. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, maka sebesar ujung rambut, sebesar ujung telapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di dalam lubang gua yang gelap, di atas samudra yang dalam, semua pada hari itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair, hari itu mata akan melihat dengan penglihatan yang nyata. Al yauma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulut kami kunci, karena mulut itu yang dahulu pandai mencari-cari alasan, bersilap lidah, maka hari itu mulut kami kunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka akan bersaksi apa yang dibicarakan oleh tangan, apa yang dahulu pernah dipandang oleh mata, apa yang dahulu pernah didengar oleh kedua telinga, apa yang dahulu pernah diucapkan lisan. Wa tashhadu arjuluhum, semua akan menjadi saksi, kaki kita akan bersaksi apa yang pernah kita kerjakan. Bima kanu yaksibun, semua yang pernah dilakukan pada masa yang terdahulu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada Jumat ini khatib berkata yang kurang sopan, maka Jumat ini datang, pada hari tahun baru ini datang untuk kembali mengingatkan kita, menghidupkan jiwa kita yang telah mati. Berapa atasanmu sanggup memberikan engkau gaji sehingga begitu entengnya kau tinggalkan sholat? Apa yang dijanjikan oleh istrimu, padahal dengan rayuan sesat dia akan meninggalkanmu sebelum masa tuamu tiba. Apa yang dijanjikan oleh anak-anakmu? Ayah, kata mereka, berikan kami rumah yang besar, kendaraan yang mewah, maka kami akan menjagamu di hari tuamu tiba. Namun ketika kita tua, dosa-dosa begitu banyak terkumpul dan menumpuk, mereka pun meninggalkan kita di panti jompo yang tak berpenghuni, sepi, sunyi, hening. Suara cucu tak terdengar menangis karena mereka pun malu. Mereka malu mengakui kita sebagai orang tuanya. Isma syi'ta fa innaka mayit. Isma syi'ta, hiduplah sesukamu. Apa yang engkau mau makan, maka makanlah. Apa yang engkau mau pekerjakan, kerjakanlah. Fa innaka mayit, tetapi engkau harus ingat,
kelak engkau akan menjadi jenazah. Hari ini orang yang meninggalkan kewajiban agama boleh tertawa. Hari ini dia boleh merasa dunia dia yang punya. Namun ketika tiba masanya, yang hijau akan menjadi kuning, yang kuning akan mengering, yang kering akan mati, dan yang mati akan menjadi debu, tertiup oleh angin dan tak bermakna apa-apa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau sempat lisanmu sebelum engkau bekerja, engkau membuka Al-Quran digital di handphonemu. Kalau sempat dalam sela-sela kerjaanmu, engkau masuk ke dalam kamar mandi, lalu engkau berwudu sholat duha 2 rakaat. Kalau sempat engkau memiliki sebidang tanah, engkau bangun di dalamnya pondok pesantren, engkau bangun di dalamnya masjid, engkau bangun di dalamnya fasilitas agama, maka kelak akan engkau dapatkan sebagai pelipur laramu di alam barzah. Adapun rumah yang besar dengan beberapa semen, beberapa besi, beberapa kendaraan yang mewah, semua akan ditinggalkan. Mereka akan membagi-baginya, lalu kita hanya membawa 3 helai kain yang tipis. Sementara anak-anak kita, mereka akan pasti meninggalkan kita. Andaikan kita didik mereka dengan pendidikan yang baik dalam agama, maka pada malam hari 2 rakaat dan lantunan doa, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, seakan bagaikan air yang jernih menetes di atas padang Sahara yang panas. Namun andai kata dahulu mereka kita agungkan dunia, kita sumbat otak mereka dengan dunia hingga dia pun lupa dengan kematian, maka tak heran ketika engkau mati, perasaan mereka akan mati seiringan dengan kematian kita. Mereka sedang menyangka kalau dibuatkanlah foto kita yang besar, dilantunkannya nyanyian kesukaan kita, terobat diri kita di alam barzah, padahal itu justru malah menambah beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khutbah Jumat tahun baru ini kembali mengingatkan kita, di dunia ini untuk apa? Setelah ini yang terjadi bagaimana? Kalau syababaka qabla haramik, saat ini engkau masih muda, maka gunakanlah masa mudamu untuk engkau berbakti kepada kedua orang tuamu. Ginaka qabla faqrik, kalau saat ini engkau kaya, maka gunakanlah kekayaanmu untuk engkau menanamkan jariah untuk persiapan dirimu sebelum masa kematianmu tiba. Hayataka qabla mautik, kalau saat ini engkau masih kuasa dalam kehidupan, engkau masih berumur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kalau tak ada sedetik untuk kembali kepada Allah, mau butuh berapa puluh tahun lagi untuk mengembalikan diri kita kembali kepada Allah. Ma'ainu abadin min makhafati fid dunya ilaksartu dhahika fil jannah, setetes air mata yang engkau jatuhkan di atas permukaan dunia karena takut kepada Allah, maka Allah akan membuat engkau banyak bahagia ketika memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana wa iyyakum minal faizin al aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin mukhlishina lahuddin hatta ya'tiyakumul yaqin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.